Oke teman-teman, kali ini kita akan coba bedah satu saham properti yang menarik. Kodenya SATU dari PT Kota Satu Properti. Tapi kita nggak akan lihat ini cuma sebagai grafik harga yang naik turun ya. Kita akan lihat ini sebagai bisnis beneran. Yang punya gedung, punya hotel, dan punya utang. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Ini sebetulnya peluang emas atau malah jebakan? Jadi Anda lagi lirik-lirik saham satu ya? Mungkin karena lihat harganya lagi naik atau lagi banyak dibicarain kan? Apapun alasannya, Anda datang ke tempat yang pas. Mari kita bedah bareng. Ini tuh kesempatan tersembunyi atau malah resiko yang sebaiknya kita hindari. Oke, kita mulai dari fakta dulu. Per 11 April 2024, harga pasarnya ada di angka Rp262 per lembar. Nah, angka ini jadi titik awal investigasi kita nih. Pertanyaannya, harga segini itu masuk akal atau enggak? Mari kita cari tahu. Nah, disinilah letak teka-tekinya. Di satu sisi, coba lihat deh, return setahunnya itu luar biasa, plus 45,6%. Yang masuk duluan pasti senyum lebar. Tapi, di sisi lain, kalau kita hitung pakai analisis fundamental, nilai wajarnya diperkirakan cuma 5 perak. Jomplang banget kan dari 262 ke 5 perak? Ini yang harus kita pecahkan. Sebelum kita pusing sama angka, investor yang cerdas itu selalu mulai dari sini. Sebenarnya perusahaan ini jualan apa sih? Yuk kita kenalan dulu sama mesin penggerak di balik kode saham satu. Jadi, bisnisnya satu ini berdiri di atas dua pilar utama, pengembangan properti dan perhotelan. Mereka ini asalnya dari Semarang, udah listing di bursa dari tahun 2018. Visinya juga ambisius banget, mau jadi nomor satu, sesuai namanya. Dan ini nih wujud nyata bisnis mereka. Kalau kita ngomongin properti residensialnya, itu ada merek Amaya. Kalau perhotelannya, ada merek Allstay. Jadi jelas ya, kita nggak cuma ngomongin kode saham, tapi tentang rumah dan hotel yang beneran ada. Baik, kita udah tahu apa yang mereka jual. Sekarang, saatnya kita bongkar mesinnya. Kita bedah laporan keuangannya buat ngecek seberapa sehat sih perusahaan ini sebenarnya. Kalau kita lihat data terbarunya, pendapatan mereka sih cukup stabil ya, di kisaran 27 miliar. Laba kotornya juga positif, bagus, tapi coba deh perhatikan baris paling bawah. Perusahaan ini masih catat rugi bersih. Artinya apa? Duit masuk ada, tapi pengeluarannya lebih besar. SSAT ini belum profitable. Ini red flag atau bendera merah yang pertama. Sekarang kita lihat asetnya. Dari total aset properti 104 miliar, ada satu hal yang langsung kelihatan menonjol. 88%-nya itu masih dalam bentuk bangunan dalam konstruksi. Artinya, mayoritas kekayaan mereka itu masih nyangkut di proyek yang belum selesai. Ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ada potensi pendapatan besar di masa depan. Tapi, di sisi lain, ini risiko besar untuk saat ini. Dan ini dia bendera merah kedua, rasio utang terhadap modalnya. Angkanya 294,7%. Biar gampang, bayangin gini, untuk setiap Rp1 modal mereka sendiri, perusahaan ini punya utang hampir Rp3. Wow! Ini tingkat utang yang sangat tinggi yang menempatkan perusahaan di posisi finansial yang cukup berisiko. Oke, jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Dengan kondisi keuangan yang masih rugi dan utang yang segunung, kok bisa harganya Rp262? Gimana ceritanya? Mari kita lihat lebih dalam lagi perbandingan antara harga pasar dan nilai aslinya. Jelas banget kalau pasar lagi jatuh cinta sama saham ini. Kenaikan 45,6% dalam setahun itu jauh melampaui rata-rata industrinya sendiri, bahkan pasar secara umum. Inilah yang menjelaskan hype-nya. Tapi ingat, hype itu belum tentu sama dengan nilai fundamental. Dan inilah jawabannya dari kacamata fundamental. Menurut analisis future cash flow, ini metode valuasi yang memproyeksikan laba di masa depan, saham ini dianggap overvalued atau kemahalan sampai 4.900%. Saya ulangi ya, 4.900%. Angka ini menunjukkan ada jurang yang dalam banget antara sentimen pasar dengan nilai intrinsik perusahaannya. Tapi namanya investasi, kita harus lihat ke depan, bukan cuma ke belakang. Jadi, ayo kita coba teropong masa depan. Apa saja sih peluang dan risiko yang menanti satu? Salah satu tantangan utamanya itu datang dari sektor perhotelan. Ada laporan dari Kementerian Keuangan yang bilang kalau kebijakan efisiensi pemerintah sempat bikin tingkat hunian hotel anjlok. Ya jelas, karena anggaran buat rapat dan perjalanan dinas dikurangi. Ini risiko dari luar yang perlu diwaspadai. Tapi di laporan yang sama juga ada sisi terangnya. Ada peluang ke depan. Kalau kebijakan efisiensi pemerintah nanti dilonggarkan, ini bisa jadi angin segar.
Ditambah lagi ada tren wisata berkualitas dan potensi diversifikasi ke segmen seperti health rate, masa depan hotel mereka bisa jadi lebih cerah. Lalu gimana rencana manajemennya sendiri buat menghadapi ini semua? Investor yang bijak itu nggak cuma lihat petanya, tapi juga menilai kapten kapalnya bisa nggak menavigasi badai. Mari kita lihat strategi mereka. Manajemen punya 3 fokus utama. Pertama, dan ini yang paling penting, monetisasi. Mereka harus bisa menjual stok properti senilai 114 miliar rupiah untuk jadi duit. Buat apa? Ya buat bayar utang dan operasional. Kedua, mereka mau beralih ke model ringan aset dengan mengembangkan manajemen hotel all stay. Dan ketiga, ini rencana jangka panjangnya, mereka mau membangun destinasi baru secara bertahap. Oke, semua data sudah kita gelar di atas meja. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Tugas saya sebagai mentor di sini adalah memberikan data dan kerangka berpikir, bukan rekomendasi jual atau beli ya. Mari kita rangkum. Argumen yang optimis atau bullish adalah performa pasarnya kuat, prospek sektor properti katanya membaik, dan strategi manajemennya jelas. Di sisi lain, argumen pesimisnya atau bearish adalah valuasinya mahal banget, utangnya tinggi, dan faktanya perusahaan masih boncos alias rugi. Nah, sebelum mengambil keputusan, coba tanyakan 3 hal ini pada diri Anda. Pertama, Anda percaya nggak kalau manajemen satu bisa menjual semua inventaris propertinya itu dan akhirnya menghasilkan untung? Kedua, seberapa nyaman Anda tidur nyenyak memegang saham perusahaan dengan utang setinggi ini? Dan ketiga, yang paling penting, Anda ini tipe investor yang mana? Yang ikut arus momentum pasar atau yang sabar mencari nilai fundamental? Jadi, inilah pertanyaan pamungkasnya. Apakah harga saham satu yang tinggi ini adalah sinyal cerdas dari pasar yang bisa melihat potensi masa depan, ataukah ini hanyalah anomali valuasi berbahaya yang menunggu waktu untuk dikoreksi? Jawabannya, ada pada riset dan keyakinan Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak.